Guys, kalau seandainya kalian itu nanya ke gua, smartphone Android apa yang menurut gua adalah smartphone Android terbaik di tahun 2023, gua bakal rekomendasiin smartphone yang satu ini nih, yaitu Oppo Find X6 Pro. Yes, jadi buat teman-teman yang belum tahu, udah 3 bulan terakhir gua pakai smartphone ini sebagai daily driver gua. Dan kebetulan di video kali ini gue bakal kasih full reviewnya nih. Kira-kira HP ini tuh worth it buat dibeli apa kagak? So karena tadi gue bilang juga HP ini adalah HP Android terbaik, jadinya pastiin dulu teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang udah penasaran sama videonya, yuk tanpa lama-lama langsung aja check this out. Alright, jadi seperti yang tadi gue bilang, Oppo Find X6 Pro ini udah gue pakai selama 3 bulan terakhir ya. Dan sepanjang 3 bulanan ini, gue bisa bilang ada beberapa experience yang menurut gue tuh oke banget, dan juga ada beberapa yang agak sedikit kurang. Sepanjang 3 bulanan ini emang ada beberapa update software yang menurut gue tuh bisa dibilang adalah update yang signifikan banget. Tapi kalau kita ngomongin soal update, mending kita skip dulu aja. Kita bakal lihat dulu gimana impresi gue sama desain HP ini setelah 3 bulan. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi, secara impresi gue sama desain Oppo Find X6 Pro ini tuh emang kagak berubah dari awal pertama kali gue liat HP ini. Dimana sepanjang gue pakai HP ini sekitar 3 bulanan terakhir, gue entah kenapa selalu kagum sama desain bagian belakangnya Oppo Find X6 Pro ya, yang menonjolkan kamera Hasselblad-nya dan bikin HP ini jadi berkarakter banget. Jujur gue suka banget sama varian warna coklat dari Oppo Find X6 Pro karena HP ini tuh menerapkan warna yang dual tone gini. Dan ini tuh mengingatkan gua sama Oppo Find X3 Pro yang Photographer Edition ya, yang itu tuh kelihatan keren banget dan bikin HP-nya kelihatan profesional. Buat teman-teman yang emang pengen ambil Oppo Find X6 Pro, mungkin gue bisa saranin yang warna brown kayak gini. Karena bisa dibilang di antara varian warna lainnya kayak warna hijau atau warna hitam, si warna brown ini tuh bisa dibilang adalah hero colornya nih. Jadinya menurut gua ini adalah yang paling worth it buat teman-teman beli. Nah, sebenarnya ada beberapa detail-detail kecil juga yang kemarin belum sempat gue mention dari si Oppo Find X6 Pro ini. Dimana kalau kita ngomongin soal casing bawaan, jujur gue suka banget sama casing bawaannya Oppo Find X6 Pro ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh kalau seandainya dipasangin di Oppo Find X6 Pro-nya, ini tuh menurut gue nggak ngubah desain HP-nya sama sekali nih. Even bahkan bikin HP ini jadi kelihatan makin kece. Emang bisa dibilang ini merupakan satu buah hal yang cukup kecil. Tapi kalau kita berkaca dari beberapa brand yang biasanya kasih casing transparan bening aja, menurut gua langkah yang dilakuin sama Oppo ini tuh udah tepat banget nih buat ngasih casing premium kayak si Oppo Find X6 Pro ini. Nah, lalu kalau seandainya kita lanjut ke bagian depan, jujur gue juga puas banget sama desain layar dan juga kualitas layar dari Oppo Find X6 Pro. Dimana sebelum kita lanjut ngomongin soal layar dari HP yang satu ini, mungkin untuk refresh teman-teman, gue bakal kasih lihat spesifikasi yang teman-teman bisa lihat di recap spek berikut nih. Jadi untuk layar sendiri, Oppo Find X6 Pro ini tuh pakai layar 6,82 inch dengan panel LTPO AMOLED. Dan untuk resolusinya sendiri di sini Oppo Find X6 Pro juga udah Quad HD Plus nih dan punya refresh rate yang up to sampai 120 Hz. Layarnya ini juga udah support HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Jadinya kalau teman-teman pakai HP ini buat nonton YouTube ataupun untuk streaming film, teman-teman udah tahu lah harusnya kualitasnya kayak gimana. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar berikut, HP ini tuh punya kualitas layar yang super tajam dan juga warna yang vivid. Even bahkan tanpa gue nyalain fitur image sharpener dan juga video color boost, ini menurut gue juga udah cakep banget. Gak cuma itu aja, speakernya pun juga menurut gue udah sangat mendukung buat aktivitas teman-teman nonton ataupun dengerin musik. Dimana stereo speakernya ini tuh bisa dibilang adalah salah satu yang terbaik ya. Karena gue udah coba dibandingin sama beberapa flagship lainnya yang ada di tahun 2023 ini. Bisa dibilang si Oppo Find X6 Pro ini tuh adalah salah satu speaker yang paling bagus ya. Karena dari segi bassnya tuh dapet. Dan dari segi clarity-nya pun menurut gua HP ini juga lebih unggul nih timbang sama beberapa flagship lainnya yang udah gua coba.
Nah, lanjut sektor berikutnya, sekarang gue bakal bahas mengenai experience dan juga gimana performa HP ini selama 3 bulan terakhir nih. Dimana mungkin sebelumnya teman-teman bisa lihat rekap spesifikasi dari si Oppo Find X6 Pro ini. Dan bisa dibilang HP ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 terbaik nih, yang pernah gue coba di tahun 2023. Gue bisa bilang begini karena overall emang HP ini tuh punya performa yang di atas rata-rata HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 lainnya. Dimana ini juga tercermin dari salah satu benchmarknya juga nih, yaitu AnTuTu Benchmark yang bisa dapetin skor 1.633.000. Ini tuh bahkan lebih tinggi dari chipset yang katanya tuh adalah chipset yang lebih kencang dari Snapdragon 8 Gen 2, yaitu MediaTek Dimensity 9200 Plus. Dan overall dari data tersebut gue cukup setuju, karena even bahkan gue udah coba untuk main Genshin Impact di map Sumeru sekalipun, di grafik tertinggi yaitu di highest 60 fps, HP itu bisa ngelibas game tersebut dengan sangat lancar. Even bahkan gak ada frame drop sama sekali. Teman-teman bisa lihat di sini footage-nya udah gue tampilin, teman-teman bisa langsung lihat aja gameplaynya tuh berjalan dengan smooth banget. Dan performa kayak gini tuh belum pernah gue temuin di smartphone lainnya nih. Even bahkan di Vivo X90s yang pakai MediaTek Dimensity 9200 Plus. Nah, lalu tadi kalau seandainya kita udah nyinggung soal performa gamingnya, sekarang gue bakal bahas tentang experience dari HP ini yang menurut gue tuh cakep banget. Dimana bisa dibilang ini adalah salah satu HP Oppo paling lama yang pernah gue pakai ya. Karena biasanya tuh gue pakai HP Oppo nggak pernah lebih dari 3 bulan. Tapi ini baru pertama kali gue pakai HP Oppo dan gue ngerasa nyaman banget sama UI-nya. Yes, jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu, UI-nya sendiri HP ini pakai ColorOS 13.1 dan juga berbasis Android 13. Dan so far dari pertama kali gue pakai Oppo Find X6 Pro ini udah banyak update-update yang menurut gue ningkatin performanya banget nih. Terutama seperti dari sektor kameranya, ini tuh udah banyak banget peningkatan yang dibikin sama Oppo Find X6 Pro. Dan nanti bakal kita coba ya, kira-kira hasil fotonya tuh bakal kayak gimana. Tapi kalau seandainya HP ini kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk sosmed ataupun untuk chatting, ini tuh menurut gue semuanya aman banget. Dan jujur entah kenapa sekarang justru gue mulai suka sama UI-nya Oppo ya. Karena gue tuh perhatiin sekarang ini UI-nya Oppo mirip banget sama Oxygen OS-nya OnePlus. Jadinya ini tuh kalau seandainya kemarin gue compare sama OnePlus 11 yang gue udah coba, ini tuh kayak nggak beda sama sekali gitu. Rasanya pakai UI dari ColorOS. So, sektor softwarenya adalah salah satu alasan kenapa gue bisa rekomendasiin si Oppo Find X6 Pro ini. Karena emang beneran softwarenya tuh seenak itu. Even bahkan sekarang jadi salah satu software favorit gue. Nah, lanjut ke sektor berikutnya. Ini menurut gue juga gak kalah penting karena kali ini gue bakal bahas mengenai baterai dan juga chargingnya. Dimana sepanjang 3 bulan terakhir ini tuh jujur gue puas banget sama performa baterai dan juga charging yang ditawarkan sama Oppo Find X6 Pro ini. Baterai 5000 mAh dari Oppo Find X6 Pro ini tuh menurut gue emang selalu cukup untuk kegiatan gue sehari-hari. Dimana meskipun HP ini udah gue pakai untuk foto-foto di outdoor, untuk main game, tapi HP ini tuh menurut gue punya SOT yang cakep banget nih. Dimana HP ini tuh bisa bertahan 1 harian dengan SOT di angka 8-9 jam. Kayak cuma itu aja, secara chargingnya pun HP ini juga udah komplit banget. Dimana selain si Oppo Find X6 Pro ini juga udah support sama dukungan wireless charging, teman-teman juga dibekalin sama charger SuperVOOC 100 watt nih, yang udah ada dari dalam paket pembeliannya. Ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang suka lupa ngecharge pas malam hari. Dimana dengan charger SuperVOOC 100 watt, teman-teman nggak butuh waktu lama buat ngecas nih. Cuma sekitar 25 menit aja HP ini tuh udah bisa diisi dari 0 sampai penuh. Nah, lalu sekarang gue bakal bahas daya tarik utama dari Oppo Find X6 Pro, yaitu adalah sektor kameranya. Dimana kali ini gue nggak bakal bahas tentang spesifikasinya lagi ya. Jadinya teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat rekap spek kameranya di layar. Dan jujur sepanjang 3 bulan terakhir ini gue puas banget pakai kameranya Oppo Find X6 Pro sebagai daily driver utama gue. Bisa dibilang ini adalah HP dengan kamera terbaik yang pernah gue coba. Karena teman-teman bisa lihat ya, sampel-sampel foto yang gue jepret pakai HP ini tuh overall hasilnya tuh bagus semua. Dari segi detailnya bagus, natural bokehnya bagus, even dari segi processing ataupun warna, ini tuh menurut gue masih masuk kategori natural.
Teman-teman mungkin bisa lihat ya, hasil foto kamera utamanya ini tuh kalau dipakai untuk foto orang punya natural bokeh yang cakep banget. Dan untuk 2x crop zoomnya pun menurut gua ini juga udah oke banget, terutama buat teman-teman yang pengen ambil foto portrait mode. Teman-teman mungkin bisa lihat ini tuh hasil foto portrait mode dari Oppo Find X6 Pro ini tuh overall adalah yang terbaik yang pernah gua lihat. Even bahkan di kamera 3x zoomnya HP ini juga punya hasil foto yang bagus nih, dengan natural bokeh yang kelihatan cakep juga. Dari segi kamera ultrawide-nya pun teman-teman juga bisa lihat HP ini juga punya hasil foto yang tajam banget. Dan ini tuh kalau seandainya gue compare kamera ultrawide-nya sama smartphone lain kayak Vivo X90s, teman-teman mungkin bisa langsung lihat ya perbedaannya tuh kelihatan signifikan banget. Kalau Oppo Find X6 Pro punya kamera ultrawide yang jauh lebih bagus. Nah, lalu kalau untuk selfie mungkin teman-teman bisa lihat hasil foto selfie gua pakai Oppo Find X6 Pro ini. Dimana menurut gua meskipun hasil kamera depan dari Oppo Find X6 Pro ini tuh udah cukup bagus, cuman gua agak kurang suka sama color temperature dari hasil fotonya nih, yang menurut gua tuh kadang-kadang cenderung lebih warm. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat beberapa sampel foto yang udah gua jepret, ini tuh hasilnya mostly kayak agak kekuningan atau kemerahan gitu. Dan gue sebenarnya berharap hasil kamera depannya ini tuh mungkin bisa dapat polesan lagi dari Oppo nih, supaya hasil fotonya tuh bisa jadi lebih mantap lagi. Lalu masuk ke foto low light, jujur sepanjang 3 bulan terakhir gue juga puas banget sama hasil foto low light dari Oppo Find X6 Pro. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat sendiri hasil fotonya ya. Berkat sensor 1 inci dari kamera utamanya Oppo Find X6 Pro, hasil fotonya itu menurut gua overall jadi cakep banget nih. Di foto low light, HP ini tuh punya detail yang masih tajam dan juga noise yang minim. Dan gue juga suka sama processing foto pas lagi night mode ya, karena ini tuh hasil fotonya nggak jadi lebay kayak night mode di HP-HP lain. Intinya sih menurut gue penggunaan sensor yang gede baik di kamera ultrawide, wide ataupun telefotonya merupakan langkah yang tepat banget dari Oppo. Dan gue berharap ini tuh dipertahankan di generasi selanjutnya ya. Even bahkan bisa ditingkatin lagi supaya hasil fotonya jadi lebih mantap. Intinya kalau untuk urusan fotografi, gue nggak ada debat si Oppo Find X6 Pro ini adalah HP terbaik yang pernah gue coba. Tapi sayangnya untuk videografi mungkin HP ini bukan yang terbaik ya. Meskipun HP itu bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Di sini emang Oppo Find X6 Pro tuh udah ada upgrade dari segi HDR videonya dan juga stabilisasinya. Cuman kalau seandainya kita bandingin sama hasil videonya S23 Ultra atau iPhone 14 Pro Max, menurut gua stabilisasi dari Oppo Find X6 Pro itu masih belum sebagus dua HP yang gua sebutin tadi. Cuman gue perlu kasih apresiasi yang sebesar-besarnya buat Oppo karena akhirnya kamera depan dari HP itu bisa nge-record di 4K 30 fps. Dimana mungkin teman-teman ingat ya, di video sebelumnya gue bilang HP ini tuh kurang gitu sempurna karena recording di kamera depannya cuma bisa sampai 1080p 30 fps aja. Cuman meskipun gitu sebenarnya 4K 30 fps nya pun juga nggak sempurna-sempurna amat. Karena teman-teman mungkin bisa lihat sendiri, dari segi stabilisasinya ini tuh nggak sebagus kalau seandainya kita pakai resolusi 1080p 30 fps. Yo guys, jadi yang sekarang teman-teman lihat ini adalah sampel recording dari kamera depannya Oppo Find X6 Pro. Dan di sini kalau seandainya sebelumnya itu nggak bisa record sampai resolusi 4K, sekarang ini di updatean terbaru udah bisa nih nge-record sampai 4K 30 fps. Meskipun emang kalau seandainya kita lihat stabilisasinya tuh nggak sebagus yang 1080p, tapi buat teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lalu aja satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan gua sepanjang pakai HP ini sekitar 3 bulan terakhir. Dimana kalau kita ngomongin soal harganya, Oppo Find X6 Pro ini tuh di Cina sana dijual mulai dari 12 jutaan ya, untuk yang varian 12GB per 256GB. Cuman sebenarnya gue lebih rekomendasiin teman-teman untuk ambil yang varian RAM 16GB aja, karena selisih harganya tuh menurut gue nggak gitu jauh ya. Dan kalau seandainya teman-teman tambahin HP ini sama pajak, kurang lebih HP itu dibanderol dengan harga sekitar 15-16 jutaan untuk sampai ke Indonesia. Cuman kalau seandainya teman-teman emang nggak mau ribet, teman-teman bisa langsung aja pre-order HP ini di kolom deskripsi.
Di situ teman-teman gak usah khawatir, karena semua urusan pajak dan juga pengiriman dari Cina sana udah diurus langsung dan teman-teman tinggal terima jadi aja. Terus untuk simpulannya, menurut gua si Oppo Find X6 Pro ini tuh adalah salah satu HP yang bisa gue rekomendasiin banget kalau seandainya teman-teman cari Android terbaik. Karena terlepas dari dominasi Samsung ataupun Apple di pasar smartphone sekarang, menurut gua kali ini Oppo juga sangat layak buat diperhitungin nih. Karena ini adalah salah satu HP flagship terbaik yang bisa teman-teman temuin di pasaran saat ini. Tapi ya balik lagi, HP ini tuh emang nggak masuk resmi ke Indonesia. Cuman kalau seandainya teman-teman emang pengen beli HP ini, gue bisa rekomendasiin banget nih. Karena dari semua aspek yang udah gue bahas tadi, HP ini tuh menurut gue menawarkan experience yang nggak pernah gue temuin di HP lainnya dan juga masih memiliki beberapa fitur esensial seperti NFC dan juga IP68. Jadinya sekali lagi kalau menurut gue pribadi, HP ini tuh worth it banget buat teman-teman dapetin. Tapi sebelum video ini berakhir, gue pengen nanya juga ke teman-teman nih. Kira-kira kalau seandainya teman-teman punya budget 15-16 jutaan, kira-kira worth it gak buat beli HP yang gak ada garansi resminya? Coba teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah dan let me know ya, kira-kira pendapat teman-teman sama HP ini tuh kayak gimana. So palingan segitu dulu aja video kita mengenai review dari Oppo Find X6 Pro selama 3 bulanan ini. Like kalau saya teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.